Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dalam sepak terjangnya mengumpulkan uang lewat cover sedekah atau lewat cover tabung tanah atau lewat cover bisnis batubara, semua itu ternyata hanya modus. Modus bagaimana mendapatkan uang lalu bisa lari dengan selamat. Jemaah Masjid Kota Wisata walaupun terlambat gitu, akhirnya mengakui bahwa Yusuf Mansur itu memang membuat strategi bahwa proyek ini dirancang ya memang untuk nipu, untuk gagal gitu. Jadi uangnya bisa dibawa lari dan dia bisa mencari celah-celah hukum. Itulah yang sekarang sedang beredar atau sedang bergulir di Pengadilan Negeri Bogor. Orang-orang pada mengakulah akhirnya gitu. Kalau tadinya ya mungkin mereka itu nggak enak hati. Ini kok tokoh agama lah kajian Yusuf Mansur kan, dia berbaju ustadz. Jadi orang nggak tega mengungkapkannya karena tak nanti, agama kita kok dituduh begini gitu kan, tokoh agamanya kok begini. Tapi lama-lama setelah korban menjerit di mana-mana, mereka akhirnya nggak tahan juga. Akhirnya beberapa investor yang uangnya raib dibawa lari oleh Yusuf Mansur itu akhirnya mengaku memang proyek ini dirancang itu ya bagaimana Yusuf Mansur itu bisa memberlakukan exit strategi, dia keluar dengan strategi yang selamat. Jadi kayak orang mau merampok gitu. Rampok itu kan sebelum menentukan sasarannya kan dia pelajari dulu. Ini kapan orang lengah, kapan rumahnya mungkin penjaganya lagi nggak ada, apa saat sholat maghrib misalnya. Nah kesempatan itu telah dia gunakan, lalu kalau ada CCTV bagaimana pas dia masuk itu CCTV-nya dalam keadaan rusak. Mati semua misalnya. Tapi dia tidak sadar ada CCTV Tuhan gitu, yang nanti akan membuka semua cerita ini. Tidak sampai di situ, Yusuf Mansur sebenarnya dari segi metode itu relatif nggak ada pengembangan yang baru. Dari perjalanannya beberapa minggu terakhir kita lihat dia tetap menggunakan pola-pola yang sama. Misalnya polanya itu adalah menjadikan cover rumah tahfiz. Kalau dulu kan Darul Quran. Nah kalau dia ke daerah dia memperkenalkan Darul Mansur. Darul Mansur sama itu. Kemudian yang kedua, dalam kunjungannya ke Jambi terakhir dia tetap jualan salawat. Jadi nggak ada pengembangan baru terhadap modus-modusnya mengumpulkan uang. Nggak ada. Nah jadi kalau itu yang dapat kita lihat, ya terjadi stagnasi. Jadi kecerdasannya itu pun sudah mencapai puncak. Bagaimana cara meraup uang dari mimbar masjid atau menggunakan isu-isu agama. Dia udah puncak sudah. Nggak mudah dia untuk berkreasi. Kenapa? Karena di setiap langkah yang dia buka atau setiap strategi yang dia gelar, sekarang itu orang langsung berteriak gitu. Mansur diteriakin. Coba strategi apa sekarang ini? Mau cerita apa saja Yusuf Mansur tentang Islam itu pasti dikritik. Kenapa? Karena memang dia bercerita tentang omong kosong. Omon-omon kalau bahasa kampanye kemarin nih. Omon-omon. Jadi sekarang dia mau membuka cerita selawat. Siapa yang percaya sekarang ini? Dia
datang ke satu tempat mungkin sekali dia memberikan ceramah gitu. Tapi di medsos, di YouTube mungkin ada 10 YouTuber akan mengcounter atau menghajar, bahasa ini dihajar itu cerita-cerita Yusuf Mansur itu sebagai cerita-cerita yang tidak ada dasar. Dicerita selawat, sudah nggak laku dah. Terus sekarang dia mau bercerita paket tabung tanah gitu. Berat dia. Lalu yang dia jaga-jaga sekarang itu adalah bagaimana pertumbuhan warung stick and shake-nya itu bisa berjalan dengan konsisten gitu. Tapi kayaknya berat itu. Walaupun kita tidak menafikan ya Yusuf Mansur itu seorang konglomerat sedekah. Seorang yang bisa mengumpulkan uang dengan bahasa seperti mengemis-ngemis, tapi sebenarnya dia kaya. Dari Bapak Ibu semuanya mungkin dia kaya gitu. Walaupun ya kita kan tidak mau ngemis-ngemis begitu. Kalau dia sanggup dia melakukan perkemisan kalau bahasa Jawanya, pengemisan. Jadi dari rumus-rumus yang dikembangkan Yusuf Mansur, kayaknya juga nggak ada hal-hal yang baru yang bisa menjerat masa berikutnya. Paling nanti dia berlindung di pesantren ustadz-ustadz yang masih percaya kepadanya. Tapi percayalah semuanya. Begitu ustadz atau sang kiai mengendos dia, maka pesantren kiai itu nggak akan lama lagi nasibnya. Percayalah. Kenapa? Karena netizen kita itu sudah sudah sadar. Masyarakat kita sudah sadar nggak ada tempat bagi orang-orang yang suka menipu ajaran agama ini untuk kepentingan duniawi. Pasti diteriakin orang. Terus ustadz-ustadz mau mengendos gitu. Oh enggak, ini bagus ini. Pasti dia akan kena celaka gitu. Jadi siapa saja yang memasukkan virus ke dalam tubuhnya, maka tubuhnya itu nanti akan terjangkit penyakit. Itu sudah hukum umum gitu. Jadi ya kemana-mana Yusuf Mansur siapa yang menerimanya pasti dia akan kena bagian. Kalau dalam bahasa orang-orang gaul nih, ini dia akan kena apa tuh? Kalau di Jawa itu namanya kena tulah gitu. Kena tulah. Ya kan? Kalau bahasa orang Jawa dia kena sial itu katanya. Coba aja lihat nanti. Karena itu sekarang ini ustaz-ustaz nggak mau tuh berfoto aja sama Yusuf Mansur, nggak mau. Jangankan tampil ya, ada tabligh itu. Foto Yusuf Mansur ini nggak mau. Maka dalam tanda kutip Habib-Habib yang selama ini masih bersama Yusuf Mansur, dia juga akan kena sasaran nanti. Dia akan kena tulahnya atau dia akan kena sialnya gitu. Karena kemana Yusuf Mansur beredar, kesitulah kesialan akan beredar. Di mana Yusuf Mansur mampir, kesitulah sialnya akan datang. Jadi cerita-cerita omong kosong agamanya ya nggak laku sudah. Karena pasti akan dibantah oleh orang langsung. Karena Al-Quran atau Al-Islam itu seperti perpustakaan yang bisa dirujuk gitu. Orang bisa membuka nih di mana nih masalahnya gitu. Jadi di mana-mana sekarang ada pengakuan ya. Pengakuan misalnya nih, iya ya kita tuh kok bisa kena tipu ya gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh kena tipu itu karena percaya. Ya kan? Kan biasa gitu. Orang itu akan hancur dari orang-orang kepercayaannya. Tidak ada tuh musuh dari luar menyerang lantas kena, itu jarang itu. Tidak ada lah. Dia biasanya akan ditikam atau dibunuh, dikhianati dari orang-orang kepercayaannya. Nah selama ini jemaah ini pernah mempercayakan gitu. Mempercayakan kepada Yusuf Mansur. Di uang itu bukan karena mereka nggak hati-hati, tapi mereka percaya, itu masalahnya.
percaya gitu. Ini tokoh agama, kita mudah-mudahan hidup. Tapi pengakuan Bapak-Bapak itu mudah-mudahan masa lalu kita, katakanlah begitu ya, uang ini mungkin ya tidak 100% clean gitu, bersih gitu. Jadi dengan membantu rumah tahfiz, kemudian ada keuntungan, jadi kesalahan di dunia ditutupi, bisa menuju surga dengan melenggang dan aman. Di dalam bahasa di majlis taklim atau di masjid, dia bisa melewati Shiratal Mustaqim dengan selamat, dan di dunia juga menempuh husnul khotimah gitu. Itu sebabnya, itu aja masalahnya, dia percaya. Jadi oleh Yusuf Mansur justru kepercayaan inilah yang dia tunggangi, dia eksploitasi, lalu dia kapitalisasi sehingga melahirkan usaha-usaha real, hasil dari ya seperti cerita jemaah masjid kota wisata itu berbahasa dengan bahasa malaikat, tapi sebenarnya yang dia bawa adalah cerita-cerita setan. Maka lahirlah hasilnya itu dari kapitalisasi cerita agama bohong-bohongan itu, lahirlah apa yang muncul sekarang ini, yaitu warung steak and shake yang merupakan mesin uang atau pohon duit bagi Yusuf Mansur dan gerombolannya gitu. Yusuf Mansur dan karun-karunnya gitu. Yusuf Mansur dan kelompoknya. Maka ke depan kita lihat, karena tidak ada lagi yang baru yang bisa dibawa oleh Yusuf Mansur, sebenarnya dia sedang menuju jalan yang sempit, yang berbahaya, berbatu, dan sebentar lagi kan kita lihat kendaraan materi Yusuf Mansur ini akan bertabrakan dengan batu karang yang dahsyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.